Dalam kisah martir kali ini, kita akan menggali tentang Rasul Petrus. Siapakah dia? Pelayanannya dan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Nama asli Petrus adalah Simon. Yesuslah yang mengubah nama Petrus. Petrus berarti batu karang atau secara harfiah Petra. Dia adalah seorang nelayan di Galilea dan saudara dari Andreas. Mereka berasal dari desa Betsaida. Yohanes 1 ayat 43 dan pasal 12 ayat 21. Petrus sudah menikah. Dia juga seorang pengikut Yohanes Pembaptis. Petrus sebelum dipanggil sama seperti semua manusia adalah orang berdosa. Bahkan dia malu atas dosanya di hadapan Yesus Kristus. Lukas 5 ayat 6 sampai 8. Petrus mungkin adalah murid pertama yang dipanggil Yesus bersama dengan saudaranya Andreas. Petrus selalu berkata sebelum berpikir. Namun, satu hal yang bisa dikatakan tentang Petrus adalah bahwa ketika Yesus mengatakan kepada mereka, "Ikutlah aku," mereka langsung berjalan pergi dan meninggalkan semua yang mereka miliki tanpa berpikir panjang. Seperti yang tertulis dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ke 9. Apa yang mereka miliki yaitu semua kapal nelayan, jaring ikan, dan semua perlengkapan perdagangan mereka tinggalkan demi mengikuti Tuhan Yesus. Seorang murid berarti pengikut, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen pada saat ini. Dalam Matius 26 ayat 69 sampai 74 diceritakan bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Hal ini terjadi seperti yang Tuhan Yesus pernah peringatkan kepadanya waktu perjamuan terakhir. Namun dikisahkan dalam Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hidup dan panggilan Petrus kembali dipulihkan, dan dia memimpin para rasul yang lain untuk berdoa bersama menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka tinggal di dalam kota Yerusalem. Mereka berkumpul untuk bertekun dan berdoa bersama dengan sekitar 120 orang murid yang lain sampai tiba hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api. Setelah peristiwa itulah Petrus berkhotbah dan menyebabkan 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dalam pelayanan mereka selanjutnya, Petrus dan Yohanes disertai kuasa Allah menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang Bait Allah di Yerusalem dan menimbulkan kegaduhan. Keduanya ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama, tetapi dilepaskan dan terus mengabarkan Injil Yesus Kristus. Bersama Yohanes, Petrus pergi ke Samaria dan memulai pekerjaan Roh Kudus. Bagi mereka yang percaya di sana, Petrus diberi karunia kesembuhan, sehingga dia menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan Dorkas dari kematian. Waktu Rasul Petrus mengunjungi rumah Kornelius, seorang perwira Romawi di Kaisarea. Ini terjadi setelah Petrus mendapatkan penglihatan ajaib dengan pesan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Berdasarkan peristiwa itu, Injil dinyatakan bagi segala bangsa dan diteguhkan dalam konsili Yerusalem setelah Rasul Yakobus dihukum mati oleh Herodes Antipas. Petrus dilepaskan dari penjara secara ajaib oleh seorang malaikat. Ia memberi pesan kepada Yohanes Markus agar kepemimpinan jemaat di Yerusalem dipegang oleh Yakobus, saudara Yesus Kristus. Kemudian ia meninggalkan Yerusalem, Yudea. Di kisah selanjutnya, Petrus sempat menghadiri konsili Yerusalem, tetapi kemudian tidak tercatat lagi keberadaannya, kecuali dalam surat pertamanya. Ia menyeratkan sedang berada di Babylon. Menurut catatan tradisi gereja, di kemudian hari Petrus pergi dan tinggal di Roma. Roma kala itu adalah pusat kekaisaran Romawi. Di sana, Petrus mempertobatkan banyak orang. Menurut catatan Hieronymus, Petrus tiba di Roma pada tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius, yaitu tahun 42 Masehi, dan ia menduduki jabatan kepausan di sana selama 25 tahun, sampai meninggal pada pemerintahan Kaisar Nero pada tahun 67 Masehi. Dalam sebuah naskah apokrifa Perjanjian Baru yang sekarang diberi nama Acts of Peter, Actis Petricum Simon, kisah perbuatan Simon Petrus, dan terlestarikan dalam terjemahan bahasa Latin pada naskah Vercelli. Ada catatan bahwa ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai di kota Roma, jemaat di sana memohon pada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri.
Menurut tradisi, ketika ia sedang dalam perjalanan meninggalkan Roma, ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Yang dalam bahasa Latinnya adalah Quo vadis Domini? Jawab Yesus, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Kemudian Petrus berbalik dan kembali ke Roma. Ia mengerti bahwa dari penglihatannya tersebut berarti ia harus menderita dan wafat bagi Yesus di kota Roma. Maka Petrus ditangkap dan disiksa serta disalibkan secara terbalik. Dengan kepalanya menghadap ke bawah, Kaisar Nero menghukum Petrus karena Petrus adalah pemimpin gereja di Roma dan bagian dari kelompok yang dianggap berbahaya oleh Kaisar Nero. Menurut tradisi yang dicatat oleh Hieronymus, Petrus wafat dengan cara disalibkan, terbalik kepala di bawah, kaki di atas, di Roma saat pemerintahan Nero setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas. Karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Itulah kisah para pejuang iman dan martir Kristus yang rela kehilangan nyawanya karena iman dan pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Jika kesaksian para rasul Kristus adalah sebuah kebohongan, maka adakah orang yang rela mati untuk sebuah kebohongan? Apakah keuntungan jasmaniah yang mereka dapatkan karena kebohongan tersebut? Tuhan Yesus telah menyampaikan dalam Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa. Oleh karena namaku, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat ke-10. Jangan lupa dukung channel ini dengan doa dan membagikan sebanyak-banyaknya agar menjadi berkat dan kekuatan bagi sesama kita. Amin. Like, comment, share. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti terus seri kisah para martir Kristus dalam channel ini.